Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Mulyati selaku dosen mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar Universitas Negeri Jakarta dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Ika Yulistiani dan 2 rekan saya, Nabila Salsabila Rahman. Di sini kami adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Kami akan mempresentasikan makalah yang telah kami tulis. Makalah kami berjudul Kajian Biosfer dan Sebaran Makhluk Hidup di Indonesia. Makalah kami terdapat 4 garis besar. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah penutup. Pendahuluan, seluruh makhluk hidup yang ada di bumi hidup di sebuah sistem bernama biosfer. Biosfer merupakan sistem kehidupan paling besar karena terdiri atas gabungan ekosistem yang ada di planet bumi. Kajian biosfer berkaitan dengan persebaran makhluk hidup, terutama flora dan fauna. Karakteristik wilayah yang berbeda-beda mempengaruhi jenis dan ragam makhluk hidup. Perbedaan ini tentunya diikuti dengan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Kajian ini berusaha menggali potensi dari suatu wilayah yang mendorong tumbuhnya makhluk hidup yang menempati wilayah tersebut. Selanjutnya, metode. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Dengan tahapan studi literatur, penulis mencari sumber-sumber bacaan yang sesuai dengan topik pembahasan. Pemahaman tentang topik pembahasan yang dilakukan guna mempermudah mencari jawaban atas permasalahan. Informasi dari beragam sumber bacaan ini kemudian dikumpulkan dan dianalisis. Hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah sebaran flora dan fauna di Indonesia. Secara umum, sebaran flora dan fauna di Indonesia terdiri atas 3 kawasan utama, yaitu flora subregion Indonesia-Malaysia di bagian barat atau lebih dikenal dengan flora ASEAN. Yang kedua adalah flora Kepulauan Welles, yaitu berupa Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku di bagian tengah, atau yang lebih dikenal dengan flora peralihan. Yang ketiga adalah flora subregion Australia di bagian timur atau yang biasa dikenal dengan flora australis. Ketiga flora ini memiliki karakteristiknya masing-masing, jamur dan paku-pakuan. Di wilayah pantai Kalimantan dan Sumatera umumnya ditemui area hutan bakau yang merupakan vegetasi khas pantai tropis. Hutan mangrove perlu dijaga kelestariannya karena sangat bermanfaat dalam menjaga kelestarian lingkungan pantai dan pengaruh erosi di laut, serta menjaga kestabilan ekosistem pantai. Lalu, kondisi iklim di kawasan Pulau Jawa dan Bali bervariasi. Curah hujan dan tingkat kelembaban udara di wilayah ini semakin berkurang ke arah timur. Wilayah Jawa Barat didominasi oleh tipe iklim hujan tropis dan iklim muson tropis. Semakin ke timur, iklim bergeser ke iklim yang lebih rendah dan rendah curah hujannya. Vegetasi alam Pulau Bali dan Jawa dapat diklasifikasikan menjadi hutan hujan tropis, hutan muson tropis, sabana tropis, dan hutan bakau. Di wilayah ini terdapat cusi dan cemara. Kemudian bagian tengah yang mempunyai vegetasi antara lain rempah-rempah seperti pala, cengkeh, kayu manis, kenari, kayu eboni, dan lontar. Lalu, iklim di wilayah Papua didominasi oleh iklim hujan tropis, sehingga jenis vegetasi yang menutupi kawasan ini adalah hutan hujan tropis. Wilayah pegunungan Jayawijaya ditumbuhi oleh jenis vegetasi pegunungan tinggi, sedangkan daerah pantai banyak dijumpai vegetasi bakau. Nah, yang pertama itu ada garis Wallace. Di Wallace mengunjungi Hindia Timur dan menyadari perbedaan mencolok antara fauna di Pulau Bali dan Lombok. Nah, walaupun berjarak hanya 20 km, fauna di Pulau Bali dan Lombok memiliki ciri-ciri yang berbeda. Selanjutnya, Wallace membagi fauna Nusantara menjadi 2 bagian. Fauna di bagian barat yang memiliki kemiripan dengan hewan di benua Asia dan fauna di bagian tengah. Garis Wallace membatasi Pulau Kalimantan dan Sulawesi, terus menuju ke selatan dan melewati antara Bali dan Lombok. Yang kedua itu ada garis Weber. Garis Weber ini garis hipotetis yang membagi penyebaran fauna Indonesia menjadi 2 bagian, tengah dan timur. Garis ini diprakarsai oleh ilmuwan kebangsaan Jerman Belanda bernama Max Carl Wilhelm. Nah, garis Weber ini membentang dari bagian timur Pulau Sulawesi hingga Kepulauan Tanimbar di bagian selatan Indonesia.
Fauna di bagian timur memiliki kemiripan dengan fauna yang berasal dari benua Australia. Ini persebaran fauna di Indonesia itu dibagi 3. Yang pertama itu fauna di bagian barat atau Asiatis. Yang kedua ini bagian tengah atau tipe peralihannya itu Asiatis atau Australis. Dan bagian timur itu tipe fauna Australis. Terus fauna Asiatis atau fauna di bagian barat Indonesia, habitatnya itu tersebar dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Terus ciri-cirinya itu, hewannya itu kebanyakan nggak memiliki kantung, terus bisa ditemui banyak jenis kera, mamalia memiliki tubuh yang cukup besar, dapat ditemukan berbagai jenis reptil, jenis burung berwarna cerah sangat terbatas, dan mereka berbadan kecil namun bersuara merdu. Selanjutnya memiliki banyak jenis ikan tawar. Contohnya itu ada banteng, dapat ditemuin di Jawa dan Kalimantan. Terus ada badak bercula 1 dan 2, dapat dari 5 spesies badak di dunia. Menurut data terakhir, hanya terdapat 20 ekor badak bercula 1 di dunia. Nah, selanjutnya itu ada gajah. Gajah ini terdapat di Sumatera. Terus ada harimau loreng, terdapat di Jawa dan Sumatera. Di Madura, Jawa, Bali, itu ada macan tutul, terus ada jarak Bali dari Pulau Bali, terus ada terenggiling di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Terus selanjutnya ada kijang, dapat ditemuin di Jawa, Sumatera, dan Bali. Terus ada beruang di Sumatera dan Kalimantan, dan ada orang utan di hutan Sumatera dan Kalimantan, dan ada kera di Sumatera dan Kalimantan juga, ada kera aras di Bangka Belitung. Terus selanjutnya ada fauna di bagian tengah atau ini habitatnya itu tersebar di pulau-pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Ciri-cirinya ini memiliki habitatnya itu tersebar di pulau-pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Ciri-cirinya ini memiliki ciri fisik campuran antara tipe Asiatis dan Australis. Terus bersifat endemis, hanya terdapat di satu wilayah saja. Terus karena bersifat endemis, banyak fauna tipe peralihan yang terancam punah dan sangat langka. Contohnya itu komodo. Ini juga cuma ada di Nusa Tenggara Timur, di Pulau Komodo tepatnya. Terus selanjutnya ada anoa, ditemukan di Sulawesi. Dia itu cirinya tuh kayak sapi, tapi ukuran badannya tuh lebih kecil. Selanjutnya ada babi rusa di Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Tengah. Terus ada burung maleo, dapat ditemuin di Sulawesi dan sebagian kepulauan Maluku. Selanjutnya ada tarsius, dapat ditemukan di Sulawesi dan bagian selatan negara Filipina. Selanjutnya ada monyet hitam Sulawesi yang hanya di Pulau Sulawesi. Selanjutnya ada kura-kura leher ular. Hanya ada di NTT atau Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya ada burung kakatua di NTT juga, dan ada kus-kus beruang yang hanya berada di Sulawesi. Selanjutnya itu fauna di bagian timur atau fauna Australis. Habitatnya itu ada di Kepulauan Maluku dan Papua. Ciri-cirinya itu mamalia, memiliki tubuh yang relatif kecil, terdapat banyak jenis burung dengan warna cerah dan corak beragam. Terus nggak ditemuin kera di hutannya. Memiliki banyak binatang berkantong, memiliki jenis ikan air tawar yang terbatas, banyak terdapat hewan yang bertanduk. Contohnya itu ada burung cendrawasih yang dapat ditemuin di hutan Papua. Merupakan burung yang memiliki julukan biasanya burung surga karena keindahan bulunya. Terus ada burung kasuari yang dapat ditemuin di Papua. Selanjutnya ada kanguru pohon. Ini ditemuin di Papua dan Maluku. Terus ada mandar gendang yang dapat ditemuin di Maluku juga. Burung kakatua putih juga ditemuin di Maluku. Kalau burung bidadari ini juga habitatnya asli di Maluku Utara, dan burung nuri yang ada di Maluku dan juga di Papua bagian barat. Ya, selanjutnya, persebaran manusia di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu wilayah Indonesia, rumpun kebangsaan, dan cara manusia bertahan hidup di lingkungannya. Nah, wilayah Indonesia.
Wilayah Indonesia tergantung dari wilayah ujung utara Pulau Sumatera hingga ujung timur, yakni Pulau Papua. Bentuk geografis wilayah Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau-pulau dan dipisahkan oleh lautan yang sangat luas menyebabkan terjadinya perbedaan di setiap daerah, terutama perbedaan budaya yang sangat terlihat. Perbedaan juga berkaitan dengan asal-usul kedatangan suku bangsa dan kapan mereka datang ke wilayah Indonesia. Terhubungnya pulau-pulau akibat pergeseran yang terjadi pada masa glasial, memungkinkan terjadinya migrasi manusia dan fauna dari daratan Asia ke kawasan Nusantara. Perpindahan ini didahului oleh para binatang yang kemudian diikuti oleh manusia dan diperkirakan terjadi pada kala Pleistosen. Nah, selanjutnya, rumpun kebangsaan. Pada sekitar 3.000 sampai 500 tahun lalu, tiba arus pendatang yang disebut Proto-Melayu ke Pulau Jawa. Keturunan mereka saat ini dapat dijumpai di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Tengger di Jawa Timur, Dayak di Kalimantan, dan Sasak di Lombok. Setelah itu, tibalah arus pendatang yang disebut Austronesia atau Deutero-Malaysia, yang diperkirakan berasal dari Taiwan dan Cina sekitar 1.000 sampai 300 tahun lalu. Proses migrasi ini menyebabkan adanya pendatang dari Cina Utara yang datang ke Nusantara secara bertahap. Habis itu ada cara manusia bertahan hidup, yaitu manusia sebagai transenternya atau di tengahnya, dan sisi lainnya yaitu ada penunjangnya seperti kehidupan, lingkungan hidup, sosial, dan budaya. Ini manusia merupakan makhluk hidup yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai makhluk biologis dan makhluk sosial. Sebagai makhluk biologis, makhluk manusia atau Homo sapiens sama seperti makhluk hidup lainnya yang mempunyai peran masing-masing dalam menunjang sistem kehidupan. Sebagai makhluk sosial, manusia merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat secara berkelompok membentuk budaya. Itu ada kehidupan adalah fenomena atau perwujudan adanya hidup yang didukung tidak saja oleh makhluk hidup biotik, tetapi juga benda mati abiotik, dan berlangsung dalam dinamikanya seluruh komponen kehidupan itu. Habis itu ada lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup adalah suatu konsep holistik yang berwujud di bumi ini dalam bentuk susunan atau fungsi interaktif antara semua pengada, baik yang insani biotik maupun yang ragawi abiotik. Keduanya saling memengaruhi dalam menentukan baik bentuk dan perwujudan bumi di mana berlangsungnya kehidupan, yaitu biosfer, maupun bentuk dan perwujudan dari kehidupan itu sendiri. Seperti yang disebutkan dalam hipotesis Gaia, lingkungan hidup yang dimaksud tersebut tidak lepas dari kehidupan manusia. Lingkungan sosial budaya terbentuk mengikuti keberadaan manusia di muka bumi. Ini berarti bahwa lingkungan sosial budaya sudah ada sejak makhluk manusia atau Homo sapiens ini ada atau diciptakan. Lingkungan sosial budaya mengalami perubahan sejalan dalam meningkatkan kemampuan adaptasi kultural manusia terhadap lingkungannya. Manusia lebih mengandalkan kemampuan adaptasi kulturalnya dibandingkan dengan kemampuan adaptasi biologis yang dimilikinya, seperti organisme lain dalam melakukan interaksi dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang dimaksud tersebut tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, maka yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah lingkungan hidup manusia. Terus selanjutnya, penutup. Setiap jenis makhluk hidup mempunyai tempat masing-masing di biosfer untuk tetap hidup sesuai dengan caranya. Dalam hal penyebaran makhluk hidup, pada masing-masing lapisan biosfer pun terdapat perbedaan. Makhluk hidup senantiasa berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain sesuai dengan fungsinya masing-masing. Berarti setiap makhluk hidup, tumbuhan, binatang, dan manusia memiliki cara masing-masing dalam memanfaatkan lingkungan untuk mempertahankan hidupnya, yang disebut adaptasi. Persebaran makhluk hidup yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk geografis wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau-pulau. Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh iklim, kesuburan tanah, bentuk permukaan bumi, ketersediaan air, dan sebagainya. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih.